Halo semuanya, kembali dengan aku Fabio. Nah, di sini aku mau membuat video challenge 1 dan challenge 2 yaitu static root dan dynamic root. Nah, selamat menyaksikan. Oke, langsung saja kita hubungkan 8 buah PC dengan 4 buah switch dan 4 buah router. Nah, jadi tujuan kita di challenge di sini adalah menghubungkan berhubungan atau connect gitu ya, mengirimkan pesan satu sama lainnya. Nah, langsung saja di sini kita sudah memiliki 8 buah PC, yaitu PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, PC 6 dan PC 7. Nah, di sini kita akan menghubungkannya dengan sebuah switch terlebih dahulu. Kita menggunakan yang 2960 switchnya untuk di sini. Langsung saja kita tambahkan 4 buah switch. Nah, oke, baiklah, di sini sudah ada 4 buah switch, yaitu switch 0, switch 1, switch 2 dan switch 3. Nah, di sini kita hubungkan terlebih dahulu menggunakan petir. Oke, di sini saya perbesar terlebih dahulu agar lebih jelas. Kita hubungkan dengan petir di sini atau connections. Kita hubungkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah menghubungkannya. Nah, apakah mereka sudah terhubung satu sama lainnya? Nah, jawabannya itu belum, karena mereka belum diberikan alamat IP. Nah, langsung saja kita berikan alamat IP. Di sini akan terdapat 4 buah jaringan, yaitu jaringan 1 yang dimiliki oleh PC 0 dan PC 1, jaringan 2 yang dimiliki PC 2 dan PC 3, jaringan 3 yang dimiliki oleh PC 4 dan PC 5, dan jaringan yang terakhir dimiliki oleh PC 6 dan PC 7. Nah, langsung saja kita masukkan di sini PC 0 desktop IP configuration. Nah, lalu selanjutnya di sini saya ingin menggunakan IP address-nya yaitu 192.168.1.2. Nah, di sini saya akan menggunakan jaringan 192.168.1. Nah, kenapa nggak satu di sini hostnya? Nah, karena kita akan memasukkannya ke default gateway di sini yaitu 192.168.1.1, yaitu merupakan semacam gerbang seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ke PC 1 dengan hal yang sama yaitu IP configuration. Kita masukkan 192.168.1.3 karena hostnya itu nggak boleh sama. Nah, tapi default gateway-nya harus sama yaitu 192.168.1.1. Kita tutup di sini, kita berikan label. Label di sini jaringan 192.168.1.0. Nah, di sini jaringan kedua kita buat saja. Di sini saya ingin menggunakan jaringannya keduanya itu adalah 192.168.2.2. Nah, di sini karena kita menggunakan host satunya yaitu di gateway, kita harus menggunakan host untuk PC-nya itu yaitu 2 di sini. Nah, kita tutup saja di sini. PC 3 seperti biasa desktop IP configuration. IP address yang kita masukkan dengan jaringan yang sama yaitu 192.168.2. Nah, di sini kita akan menggunakan hostnya 3. Langsung saja default gateway-nya 2.1 seperti gateway sebelumnya. Nah, di sini akan kita berikan labeling untuk jaringan 2 itu 192.168.2.0. Nah, di sini kita akan memberikan /24. Nah, kenapa kita memberikan /24? Itu menandakan bahwa kita menggunakan jaringan kelas C. Nah, lanjut saja, langsung saja kita tambahkan terlebih dahulu di sini IP address untuk jaringan 3-nya yaitu 192.168.3.2. Nah, lanjut di default gateway-nya yaitu 192.168.3.1. Nah, kita tutup saja di sini. PC 5. Nah, PC 5 ini harus menggunakan connection yang sama atau network yang sama yaitu 192.168.3.1
default gateway-nya yaitu 192.168.3.1. Nah, di sini kita harus menggunakan titik 2 atau hostnya itu harus 2 ya. Hostnya harus 3 karena kita telah menggunakan 3.3. Nah, di sini kita sudah menggunakan hostnya yaitu 192.168.3.2. Jadi di sini kita nggak boleh pakai yang host yang sama. Nah, lanjut ke jaringan 4, tapi sebelum itu kita label dulu di sini jaringan 3 yaitu 192.168.3.0/24. Oke. Lanjut ke jaringan selanjutnya itu 192.168.4.2. Di sini kita juga akan memberikan default gateway-nya 4.1, hostnya itu yaitu 1. Kita IP configuration, kita masukkan 4.3 di sini, lalu default gateway-nya 4.1. Nah, akhirnya di sini kita sudah memiliki 4 buah jaringan. Di sini merupakan jaringan 4. Jaringan 4 yaitu ini 4.0/24. Oke. Di sini kita udah bikin ya untuk jaringan-jaringannya yaitu 4 jaringan. Di sini saya ingin agar lebih jelas saya pisah dan saya akan memberikan jarak antar PC agar terlihat lebih jelas. Oke, baiklah. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan router di sini. Nah, kita tambahkan 4 buah router untuk menghubungkan PC-PC tersebut. Taruh di sini agar lebih jelas ya. Kita akan berikan jarak. Oke. Nah, di sini kita akan menghubungkan router dengan switch-nya terlebih dahulu. Nah, kita hubungkan terlebih dahulu di sini. Oke, nah di sini router dan switch masih belum terhubung. Kenapa? Karena kita harus menghubungkan gigabit Ethernet-nya, yaitu gigabit Ethernet 0/0/0 yaitu 192.168.1.1 sesuai dengan default gateway-nya. Nah, sama seperti yang ini, kita masukkan terlebih dahulu gigabit Ethernet 0/0/0. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan switch-nya. Yaitu ini 2.1. Kita tekan on dulu di sini untuk menghidupkannya. Nah, lalu di sini gigabit Ethernet 0/0/0 kita masukkan 3.1 ya. Ya benar, 3.1 karena dia default gateway-nya. Kita tekan on di sini. Ini juga sama, gigabit Ethernet 0/0/0 yang kita hubungkan dengan switch yaitu 4.1. Kita tekan on di sini. Nah, setelah itu kita akan menghubungkan dengan petir seperti biasa connection-nya antara router. Nah, di sini akan diberikan pesan the cable cannot be connected to that port. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena portnya hanya 2 untuk router yang ini dan router yang ini. Portnya itu hanya 2 untuk masing-masing router. Jadi kita harus menambahkannya. Gimana sih cara nambahinnya? Kita klik saja router 1 dan ada physical di sini. Kita zoom in. Kita matikan terlebih dahulu. Nah, setelah kita matikan, kita masuk ke GLC -T. Nah, di kanan bawah ini akan terdapat sebuah port, lalu kita masukkan saja. Nah, setelah kita masukkan, kita setting lagi yang ini, kita zoom in. Kita matikan terlebih dahulu, lalu kita tambahkan lagi portnya dari ujung kanan sini dan kita masukkan ke sini. Jangan lupa untuk menghidupkannya kembali untuk routernya. Kita hidupkan kembali di sini. Nah, di sini sudah hidup. Langsung saja kita coba lagi untuk menghubungkannya. Nah, di sini sudah berhasil untuk dihubungkan semuanya. Nah, apakah ini sudah terhubung semuanya? Jawabannya itu belum. Kenapa? Di sini kita di sini masih booting ya.
Ini kita telah memasukkan gigabit ethernetnya. Apakah sudah selesai bootingnya? Oke, nah di sini kita hubungkan dengan switchnya, yaitu 192.168.2.1 karena sesuai dengan gateway-nya. Di sini kita harus memasukkannya ulang karena kita matiin ya tadi. Jadi kita masukin ulang saja, tidak apa. 3.1 di sini. Apakah ini juga bermasalah? Oke, sepertinya tidak. Nah, di sini kita harus menghubungkan 4 buah router tersebut menggunakan jaringan masing-masing. Nah, jadi akan terdapat 7 buah jaringan totalnya, yaitu ini jaringan 1, ini jaringan 2, jaringan 3, jaringan 4. Nah, jaringan 5-nya ada di sini di antara router 0 dengan router 1. Nah, jaringan 6 akan berada di antara router 1 dengan router 2. Dan jaringan yang terakhir yaitu jaringan 7 akan berada di antara router 2 dan router 3. Langsung saja kita setting di sini untuk gigabit Ethernet 0/0/1 itu dia sebagai next hop ya, atau sebagai gerbang untuk ke router berikutnya. Kita akan sepakat menggunakan jaringan 192.168.5. Itu merupakan jaringan kelima kita. Nah, di sini saya akan menggunakan hostnya 1. Kita label tersebut terlebih dahulu, yaitu jaringan 5, yaitu 192.168.5.0/24. Nah, di sini kita sudah masukin juga kan 192.168.5.1/24. Oke. Di sini kita juga harus memiliki IP address yang berbeda, yaitu 192.168.5.2 karena dia hostnya itu nggak boleh sama. Kita tambahkan labeling di sini 192.168.5.2/24. Langsung saja lanjut kita ke gigabit Ethernet 0/0/2. Kenapa /2? Karena dia berhubungan dengan router 2 melalui gigabit Ethernet 0/0/2. Kita akan masukkan jaringan baru. Kita akan sepakat menggunakan jaringan 192.168.0.1. Hostnya yaitu 1. Kita on-kan saja. Lalu selanjutnya kita masukkan IP address untuk network yang sama, yaitu 6.2. Jadi 192.168.6.2. Kita turn on saja di sini. Di sini selanjutnya kita akan menghubungkan router 2 dan router 3 dengan jaringan baru, yaitu jaringan yang ke-7. Di sini saya akan membuat dulu jaringan yang ke-6 untuk labelingnya. Jaringan 6 yaitu 192.168.6.1 0 untuk jaringan. Di sini kita akan menggunakan 192.168.6.1 sesuai dengan next hop atau gerbang yang telah kita bikin tadi. Nah, saja 192.168.6.2 sesuai dengan gerbang yang kita bikin tadi. Nah, di sini saya akan membuat jaringan baru, jaringan 7, yaitu 192.168.7.1 Oke. Nah, langsung saja kita setting menggunakan gigabit Ethernet 0/0/2. Di sini kita akan menggunakan jaringan 192.168.7.1 di sini karena hostnya 1. Nah, lalu terakhir di sini gigabit Ethernet 0/0/2. Kita akan menggunakan 192.168.7.2 karena hostnya harus beda ya. Seperti biasa. Kita turn on dulu di sini, apakah sudah on? Di sini sudah on. Apakah di sini sudah on? Oke, di sini belum on ya. Mohon maaf ya, untuk menghubungkannya bukan di gigabit Ethernet 0/0/2, tetapi yang di gigabit 0/0/1. Terdapat sedikit kesalahan, yaitu di sini. Oke. Nah, di sini akhirnya kita sudah menghubungkan melalui IP address-nya atau gerbang-gerbangnya. Sebelumnya akan saya labeling terlebih dahulu untuk di sini 192.7.1/24. Nah, di sini juga 192.168.7.2/24.
Di sini kita juga akan menuliskan /24-nya. /24 /24 sudah /24. Oke, nah kita sudah menghubung-hubungkan jaringan tersebut. Apakah kita bisa ngeping atau apakah kita bisa mengirimkan pesan ke sana? Langsung saja kita coba ke PC 4. Nah, di sini fail. Nah, kita langsung lihat di simulasi di mana sih failnya? Kan kita udah hubungkan kan? Nah, di sini dia akan silang, artinya pesannya tidak dapat dikirim pada router tersebut. Kenapa? Karena kita harus menggunakan static router, atau dengan kata lain, kita harus mengenalkan router tersebut ke seluruh jaringan. Nah, jaringan pertama yang ingin dikenali yaitu jaringan 2 yang yaitu 192.168.2.0 dengan mask seperti biasa, yaitu jaringan kelas C yaitu 255.255.255.0. Next hopnya, nah next hop ini dia lebih ke saya perjelas terlebih dahulu. Untuk next hopnya yaitu dia menggunakan gerbang dari router berikutnya. Jadi kan dia mau ke jaringan 2 nih, dia harus melewati router ini. Sedangkan router ini gerbangnya yaitu 192.168.5.2. Jadi kita harus masukkan di sini 192.168.5.2. Oke, kita add saja. Nah, selanjutnya jaringan 3. Kita ingin mengenalkan juga dengan jaringan 3 di sini. Melewati apa? Tetap melewati 5.2 di sini. Nah, kita add saja terlebih dahulu. Yang terakhir adalah jaringan 4. Nah, jaringan 4 kita lewat mana sih? Nah, kita tetap lewat 5.2. Jadi kita nggak perlu untuk masuk ke gerbang-gerbang lainnya karena kita hanya melewati 192.168.5.2. Jadi kita add saja di sini. Nah, kalau yang ini kita akan mengenalkannya dengan jaringan 1, jaringan 3, dan jaringan 4. Di sini ada jaringan 1, jaringan 3, dan jaringan 4. Kita akan kenalkan ke router yang router 1 atau router yang kedua. Nah, langsung saja untuk IP address yang pertama yaitu di sini jaringan 1, kita hubungkan dengan jaringan 1. Kita add saja di sini. Sebelumnya kita tulis subnet mask-nya. Nah, lalu next hopnya yaitu kita ke jaringan 1 melewati apa sih? 192.168.5.1 yang bertindak sebagai gerbang gitu. Nah, terus selanjutnya ke jaringan mana? Jaringan 3 yaitu 192.168.3.0. Lewat mana dia? Lewat 192.168.6.2. Jadi di sini tuliskan gerbangnya, lalu yang terakhir 192.168.4.0. Nah, tetap melalui 6.2 karena dia kan ke kanan nih. Jaringan keempat kan di kanan, dia akan ke sini melewati apa? Dia tetap melewati 6.2. Jadi kita masukkan saja di sini. Untuk router yang ketiga atau router 2 namanya, kita akan hubungkan dengan jaringan 1 yaitu 192.168.1.0 dengan mesh seperti biasa. Lalu next hopnya yaitu dia ke jaringan 1 lewat apa sih? Lewat gerbang mana? Nah, lewat gerbang 192.6.1. Dia kan ke kiri nih. Dia harus lewat ini, lewat gerbang gigabit Ethernet 0/0/2 dari router 1. Namanya router 1. Lalu kita akan kenalan dengan jaringan kedua juga dengan next hop atau gerbang yang sama. Lalu selanjutnya kita akan berkenalan dengan jaringan 4. Nah, ini baru dia berbeda. Dia harus menggunakan 7.2. Kenapa 7.2? Karena dia akan masuk melewati 7.2 di sini. Kita add saja di sini. Lalu yang terakhir, kita akan mengenalkan jaringan router 3 ini ke 3 jaringan sebelumnya, yaitu ini. Kita kenalkan dengan cara menggunakan static. Kita tuliskan 192.168.1.0 karena dia jaringan 1 dengan mesh 255.255.255.0. Melalui apa dia? Melalui 192.168.7.1. Oke, lalu ke jaringan 2 di sini
kita masih menggunakan jalan yang sama, yaitu gerbang 192.168.7.1. Dan yang terakhir jaringan 3, kita masih menggunakan gerbang yang sama. Nah, di sini kita akhirnya sudah berhasil menghubungkan semuanya untuk jaringannya. Langsung saja kita coba ping di sini. In progress, kita fire di sini kan kita bisa mencet fire di sini in progress. Fail. Nah, di sini successful. Akhirnya kita sudah berhasil menghubungkan ke 8 PC tersebut menggunakan static root. Nah, langsung saja kita lihat untuk simulasinya ini ke sini. Simulasi. Kita fire terlebih dahulu. Sebentar, kita fire terlebih dahulu. Apakah sudah bisa? Nah, langsung saja kita lihat untuk apa? Untuk mengirimkan pesannya ke PC 6. Di sini dia akan ke switch, lalu dari switch dia akan ke router 0. Dari router 0 dia akan ke router 1, ke router 2, ke router 3, ke switch 3, dan yang terakhir dia akan ke PC 6. Nah, dari PC 6 ini dia akan kembali lagi ke switch 3, ke router 3, router 2, router 1, router 0, dan kembali ke PC 0. Successful. Kita sudah berhasil menghubungkan semua PC di sini. Nah, di sini juga pasti akan berhasil di sini. Di sini kita fire terlebih dahulu, successful. Di sini juga akan successful. Nah, untuk memastikan, langsung saja kita coba satu persatu apakah PC tersebut terhubung dengan menggunakan static. Nah, langsung saja di sini kita coba untuk ini masih in progress. Oke. Oh, ini masih simulation. Nah, successful. Langsung saja saya buka di sini, saya perbesar. Untuk PC 0 ke PC 2 sudah berhasil, PC 0 ke PC 3, PC 0 ke PC 1 juga sudah berhasil, PC 0 ke PC 4 sudah berhasil, PC 0 ke PC 5, PC 0 ke PC 6, PC 0 ke PC 7. Oh, di sini masih fail, langsung saja kita fire. Nah, di sini sudah successful. Oke. Semua sudah successful dari PC 0 ke semua PC-nya. Langsung saja kita hapus di sini. Nah, karena PC 0 sudah berhasil ke PC 1, jadi kita nggak perlu lagi dari PC 1 ke PC 0. Jadi kita nggak perlu seperti itu. Langsung saja kita lanjutkan dari PC 1 ke PC 2, PC 1 ke PC 3, PC 1 ke PC 4, PC 1 ke PC 1 ke PC 5, PC 1 ke PC 6, dan PC 1 ke PC 7. Mungkin bisa kita simulasikan di sini ya untuk pergerakan dari semua pesan-pesannya. Nah, jadi ini akan dari PC 1 dia akan mengirimkan pesan dan akan balik lagi. Jadi itulah kenapa kita nggak perlu kalau misalnya dari PC 1 ke PC 2 berhasil. Nah, PC 2 nggak perlu ditas ke PC 1 karena udah pasti berhasil. Karena dia menggunakan konsep akan kembali ya di sini. Nah, baiklah. Oke, sudah successful semuanya. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Di sini saya akan menggunakan PC 2 ke PC 0, PC 2 ke PC 1. Sebenarnya ini nggak perlu ya dari PC 2 seperti ini, tapi tidak apa-apa. Kita akan memastikan apakah sudah terhubung semua PC-nya. Kita pastikan dulu menggunakan simulation apakah ada error di jalan. PC 2 PC 0 1 2 3 4 5 6 7. Nah, jadi sini sudah ada daftarnya semua. Langsung saja kita simulasikan apakah sudah berhasil untuk semuanya. Masih in progress. Kita langsung saja cepatkan di sini. Dia akan mengirimkan pesan dan akan kembali lagi ya ke PC 2. Nah, di sini sudah successful semuanya dari PC 2 ke semua PC yang lainnya. Langsung saja kita coba lagi. PC 3, PC 0,
PC 3 ke PC 1, PC 3 ke PC 2, PC 3 PC 4, PC 3 PC 5, 6, 7. Oke. Langsung saja saya cepatkan di sini apakah mereka sudah terhubung semuanya. Nah, di sini setelah berjalan panjang, semua pesan berhasil untuk dikirimkan. Nah, di sini sudah successful semuanya. Ini mungkin masih ada bugnya di sini. Ini jadi di sini sudah successful semuanya dari PC 3 ke semua PC yang lainnya. Langsung saja kita lanjutkan dari PC 4 ke PC 3, PC 4, PC 2. Ini hanya untuk memastikan apakah sudah terhubung. PC 0. Nah, di sini akan saya percepat lagi agar tidak terlalu lama. Apakah sudah successful semuanya? Nah, setelah dipercepat dan semua pesannya dikirimkan dan kembali, akhirnya semua sudah successful dari PC 4 ke PC 3, PC 2, PC 1, PC 0, PC 5, PC 6 dan PC 7. Di sini sudah berhasil untuk PC 4. Langsung saja kita lanjut ke dari PC 5. Langsung saja kita secara cepat saja, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita kirimkan ke sini. Oke. Apakah sudah semuanya? 4, 3, 2, 1, 0, 6, 7. Oke, sudah semuanya. Langsung saja kita run di sini. Kita percepat saja untuk pengiriman pesannya. Nah, di sini sudah successful semuanya dari PC 5 ke PC-PC lainnya. Baik, langsung selanjutnya dari PC 6, PC 0, 6 ke PC 1, PC 6 ke PC 2, 3, PC 6 ke PC 4, ke PC 5, dan tadi ke PC 7. Apakah langsung saja saya cepatkan di sini agar tidak membuang-buang waktu saja agar cepat. Nah, di sini sudah berhasil successful semuanya. Jadi pesan-pesan itu sudah dikirimkan dan sudah kembali ke PC 6. Nah, langsung saja yang terakhir PC 7 kita coba apakah sudah terhubung dengan semuanya. Nah, langsung saja kita run di sini simulationnya untuk pesan-pesannya akan berjalan, lalu semuanya in progress. Nah, di sini semuanya sudah successful, artinya semua udah berhasil terkirim ke PC-PC lainnya. Jadi dari PC 7 tuh udah terhubung ya dengan PC-PC lainnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan ke 8 PC tersebut menggunakan dynamic routing. Nah, gimana sih cara menggunakannya? Pertama-tama kita hapus terlebih dahulu untuk static root-nya. Nah, di sini yang penting pada dynamic root, dia berhubungan dengan jaringan mana router tersebut. Router ini kan berhubungan dengan jaringan 5 dan jaringan 1. Kita masukkan saja di sini untuk dynamic routingnya, yaitu 192.168.1.0 dan yang kedua yaitu 5.0. Nah, seperti itu saja. Jadi dynamic routing ini sangatlah simple karena dia tergantung dengan routernya, apakah routernya berhubungan dengan jaringan mana aja. Kita masukkan ke sini yaitu jaringan 1 dan jaringan 5. Kita tutup saja di sini. Lalu untuk router satunya kita gunakan dynamic routing untuk ke jaringan 5 karena dia berhubungan dengan jaringan 5, jaringan 6 dan jaringan 2. Nah, dengan jaringan 2.
Nah, jadi konsepnya tuh seperti dia router ini dia berhubungan dengan mana? Dengan jaringan 5, jaringan 6 dan jaringan 2. Jadi kita masukin aja di sini jaringan 2, 5 dan 6. Nah, lalu terakhir lalu selanjutnya di sini kita untuk router yang 2 ini lalu kita masukkan di sini dynamic routingnya yaitu 192.168.6.0 lalu 7.0 dan yang terakhir 3.0. Nah, di sini juga seperti yang sebelumnya hanya dihapus terlebih dahulu ya. Untuk statiknya kita ternyata harus hapus terlebih dahulu. Mohon maaf, saya lupa untuk statiknya harus dihapus terlebih dahulu. Statiknya akan kita hapus. Di sini juga statiknya akan kita hapus. Nah, statiknya sudah kita hapus semuanya. Di sini kita masukkan dynamic routingnya yaitu 192.168.7.0 dan yang kedua dan yang terakhir adalah 4.0 karena dia berhubungan dengan dua jaringan saja. Kita dapat melihatnya dengan kabel. Jadi kayak dia ada dua kabel ini. Jadi dia udah berhubungan dengan dua jaringan. Nah, kita kecilkan terlebih dahulu lalu kita lanjut di sini. Kita kirimkan ping apakah berhasil? Nah, di sini successful juga untuk semua pesan-pesannya ya. Di sini kita kirimkan sudah successful. Kita lihat di simulation. Nih, PC1 ke PC5. Dia akan masuk ke switch, ke router 0, router 1, router 2, lalu dia akan turun ke switch 2 dan dia akan masuk ke PC5 dan di PC3 ini dia akan di X. Lalu dia akan kembali ke switch, ke router, lalu dia akan kembali ke ini. Dia akan kembali ke PC-nya. PC1 di sini. Langsung saja kita coba semuanya terlebih dahulu apakah terhubung. Oke, terhubung. Oke, sudah terhubung di sini semuanya. Nah, di sini setelah kita berhasil menghubungkannya dengan dynamic routing, langsung saja kita coba apakah mereka semua sudah terhubung atau belum. Nah, di sini saya akan menggunakan toggle video list window. Kita hubungkan PC0 dengan PC1 sudah successful, PC0 dengan PC2 sudah successful, PC dengan PC3, PC0 dengan PC4, PC0 dengan PC5, PC0 dengan PC6 dan PC0 dengan PC7. Ini sudah terhubung semuanya. Kita hapus terlebih dahulu. Langsung saja kita hubungkan. PC1 sudah terhubung dengan PC0, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, PC7. Nah, di sini sudah terhubung semua untuk PC1-nya dan terakhir kalau sudah terhubung ya sudah successful semua. Lalu selanjutnya PC2 sudah terhubung dengan jaringan 1. Langsung saja kita dengan 3 pas sudah terhubung. PC2 dengan PC4, PC2 dengan PC5, PC2 dengan PC6, PC2 dengan PC7. Oke, sudah terhubung semua di sini. Nah, lalu lanjut PC3 ke PC4, PC3 ke PC5, PC3 ke PC6 dan PC3 ke PC7. Nah, sudah successful semuanya. Di sini PC4 ke PC5 sudah successful, PC4 ke PC7 sudah successful. Di sini PC5, PC6 sudah successful, PC6 dan PC7 sudah successful. Jadi di sini PC0 sudah successful dengan berhubungan dengan semuanya. PC1 juga sudah berhasil berhubungan dengan ke 7 PC lainnya. PC2 juga sudah, PC3 sudah, PC4 sudah, PC5 sudah, 6 langsung saja kita coba di sini sudah, di sini sudah. Ini berlaku kebalikan ya. Jika PC1 sudah terhubung dengan PC yang lainnya, nah PC yang lainnya sudah terhubung dengan PC1. Kurang lebih sistemnya seperti itu. Oke, di sini sudah sukses semuanya. Artinya di sini udah terhubung untuk semua PC-nya. Oke, di sini sudah terhubung.
Sudah terhubung juga. Di sini juga sudah terhubung. Oke, baiklah. Di sini kita sudah memastikan bahwa semuanya sudah terhubung satu sama lainnya untuk dynamic routing. Begitulah caranya untuk menghubungkan 8 buah PC menggunakan 4 buah switch dan 4 buah router menggunakan static root dan dynamic root. Nah, mungkin segitu saja untuk video saya, yaitu challenge 1 dan challenge 2, static root dan dynamic root. Terima kasih sudah menyaksikan.